Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini, dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih lanjutan adabus shalah, adab salat. Pembahasan kita malam Ahad yang lalu, kita waktu mengerjakan salat supaya khusyuk. Dianjurkan oleh musannif ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah, jadi bisa khusyuk. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita, begitu. Allah melihat kita, maka sebab kita sholat dilihat oleh Allah, hendaknya sholatnya yang khusyuk. Kalau memang belum bisa, kata musannif, kita lagi sholat, bayangkan barangkali di samping kita ada orang yang berpengaruh. Kita lagi sholat atau sebelum sholat, datang Bapak Wali Kota. Kayaknya kita sholat jejer dengan Wali Kota. Ketika kita sholat dengan Wali Kota bersama-sama, kita pun usahakan khusyuk, sebab ada wali kota. Wali Kota itu melihat saya gitu, maka kerjakannya dengan khusyuk, begitu. Lah apalagi kita dilihat oleh Allah, maka sholatnya pun harus khusyuk. Kalau kita tidak bisa sholat khusyuk lantaran kita tidak melihat Allah, padahal Allah melihat kita, tapi kalau kita sholat di samping wali kota, di samping camat misalnya, kok bisa khusyuk? Maka di sini tempo hari diterangkan
Fama asyadda tuhyanuka wa jahlaka. Alangkah sangat durhaka kamu dan kebodohan kamu. Cuma sholat di samping Pak Camat, cuma sholat di samping wali kota kok bisa khusyuk banget. Sedangkan kita sholat selalu diawasi oleh Allah, tidak bisa khusyuk. Begitu. Itu alangkah durhakanya kita, alangkah bodohnya kita. Begitu. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kita harus bisa mengobati hati kita yang belum bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, benar-benar khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa alij qalbaka bihadhil khiyali. Fa asahu ayyahdura maka fi sholatika. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Wa amma ma ataita ma al-ghaflati was-sahwi fa huwa ilal istighfari wat takfiri ahwaju. Maksudnya, wa alij dan obatilah qalbaka hati kamu bihadhil khiyali dengan siasat ini. Fa asahu ayahdura maka, mudah-mudahan hatimu bisa hadir bersama kamu fi sholatika di dalam sholat kamu. Fa innahu maka sesungguhnya laisa tidak ada laka bagimu min sholatika dari sholat kamu illa ma aqalta kecuali apa yang engkau ingat minha darinya. Maksudnya kalau tadi sudah dibahas, kalau kita belum bisa khusyuk ketika mengerjakan sholat, lantaran kita tidak bisa melihat Allah, walaupun pada hakikatnya Allah melihat kita, tapi kita khusyuk ketika mengerjakan sholat di hadapan, di samping Pak Wali Kota misalnya, di samping Pak Camat, begitu. Kita bisa khusyuk begitu. Itu adalah salah satu siasat biar kita mengerjakan sholat tidak ada wali kota juga khusyuk, tidak ada camat juga khusyuk, tidak ada guru yang ngawasin juga khusyuk, begitu. Nah, yang semacam itu kita supaya mengobati hati kita, biar hati kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Fa asahu ayahdura maka fi sholatika fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Dengan kita obati hati kita sehingga hati kita itu bisa khusyuk ketika sholat. Di sini kata musonif fa asahu ayahdura maka fi sholatika. Mudah-mudahan hati kamu bisa hadir. Yang dimaksud hadir di sini adalah bisa khusyuk. Mudah-mudahan dengan siasat yang semacam itu hati bisa berubah ketika sholat jadi benar-benar bisa khusyuk. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada apa-apanya kecuali yang dikerjakannya dengan khusyuk. Cuma dianggap sah saja lah gitu. Kita lagi sholat Allahu Akbar, enggak khusyuk. Sholatnya di as-Suhaimiyah sini, tapi pikirannya belayang kemana-mana. Sholat yang semacam itu sah, tapi tidak dapat nilai, tidak dapat pahala. Maka di sini diterangkan, fasahu ayahdura maka fi sholatik fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta min hada. Sholat yang dapat pahala, sholat yang dinilai oleh Allah adalah sholat yang hadir, sholat yang khusyuk, begitu. Sholat yang khusyuk, gitu. Maka mari kita berusaha agar sholat kita itu selalu khusyuk. Sholat kita khusyuk sekali lagi khusyuk, begitu ya. Masya Allah. Caranya bagaimana? Baru sudah sedikit disinggung.
Agar kita sholat dengan khusyuk, paling tidak kita angan-angan bacaan yang kita baca. Bacaannya sajalah, belum sampai artinya, barangkali belum bisa. Bacaannya saja. Mulai dari doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita angan-angan bacaan demi ayat, kalimat demi kalimat, kita angan-angan. Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita angan-angan, bisa khusyuk. Apalagi kalau sudah tahu artinya, kita angan-angan artinya, Masya Allah. Dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni, kita tahu artinya Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku tuh. Kalau kita angan-angan artinya begitu, bisa khusyuk kita mengerjakan sholat. Tapi kalau artinya belum bisa, ya paling tidak kita angan-angan kalimat demi kalimat. Kalimat demi kalimat. Suratnya yang kita baca juga kita angan-angan. Setelah surah Fatihah selesai, waladhdallin, amin, kan sunnah baca surah. Surahnya diangan-angan, kalimat demi kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jangan-jangan kalau ayat itu surah Al-Kafirun tidak diangan-angan, bisa nggak berhenti-berhenti itu, nggak selesai-selesai itu. Lakum dinukum waliyadinya nggak tahu kemana ini, sebab tidak diangan-angan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum wala antum abiduna ma a'bud. Terus nggak ada berhentinya. Tuh, sebab nggak diangan-angan, maka angan-angan. Apalagi tahu arti, tahu urutan ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh. Oh, 6 ayat. Iya. Angan-angan mari. Begitu. Jadi sholat yang dapat nilai, dapat pahala dari Allah ialah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk. Nah sekarang, wa amma ma ateta ma'al khaflah wasyahwi wasahwi fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaju. Adapun kalau kau mengerjakan sholat tapi dengan lupa, dengan lalai, fawa ilal istighfari wa takfiri ahwaj, maka yang sedemikian itu sangat diperlukan untuk membaca istighfar dan tebusan tentang sholat itu tadi. Kita sholat, kadang-kadang jumlah rakaatnya itu bingung. Sholat asar 4 rakaat, sholatnya nggak berjamaah, sendirian. Sudah 4 rakaat padahal bingung. Tuh. Kenapa bingung? Sebab tidak khusyuk. Sebab tidak khusyuk. Ini udah 4 atau 3 tuh. Kalau memang begitu harus ditentukan 3. Walaupun pada hakikatnya sudah 4. Tentukan 3, berarti tambah 1 rakaat lagi. Kalau sudah ditambah 1 rakaat lagi jadi 5 rakaat kan begitu kan? Gak apa-apa. Nanti sebelum salam itu dianjurkan untuk membaca sujud, mengerjakan, maksud saya mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi kerjakan 2 kali, sudah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu kan? Nah itu tandanya sholatnya nggak khusyuk. Nah di sini diterangkan wa amma ma ateta ma'al khaflati
wasahwi fahuwa ilal istighfari wa takfiri akhwaju. Kalau kerjakan sholat kok lupa, lalai, tidak khusyuk berarti maka orang itu harus benar-benar beristighfar pada Allah. Nah itu, maka setelah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tuh dianjurkan baca istighfar. Mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu istighfar. Berapa kali? Ya paling enggak 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca istighfar. Jangan enggak baca istighfar. Mohon ampun pada Allah. Saya lagi sholat kok begini, ya Allah, ingat kerjaan, ingat panenan. Kalau orang di kampung kan begitu kan, musimnya musim panen. Sedangkan ini saya harus sholat lohor, lagi Allahu Akbar. Ingat sudah pada datang belum tuh orang untuk memetik padi. Wah, begitu tuh. Berarti sholatnya nggak khusyuk. Maka setelah sholat selesai, tolong baca istighfar. Jangan tidak baca istighfar. Apalagi yang tidak khusyuk, yang khusyuk pun dianjurkan untuk baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfarnya begitu boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu model begitu boleh. Baca istighfarnya. Baca. Jangan sudah salam langsung kabur, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kabur. Jangan, minta istighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun. Sebab saya mengerjakan sholat kok begini, ya Allah. Tuh, minta ampun. Minta ampun. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamah. Fa idza hadara, maka apabila hadir qalbuka, hati kamu, fala tatruk, maka janganlah kau tinggalkan al iqamata, iqamah. Wa in kunta, meskipun ada kamu wahdaka, sendirian. Maksudnya, kalau kita sudah benar-benar mau mengerjakan sholat, wudhu sudah, berpakaian rapi, gak harus bagus ya, yang penting rapi, suci, gak kena najis tuh pakaian, sarung ya sederhana, pakaian bajunya sederhana, udah siap mau mengerjakan sholat. Walaupun kita sendirian, sholat zuhur sendirian di rumah misalnya, itu dianjurkan untuk beriqamah. Fala tatrukil iqamah. Qomat. Walaupun sendirian kerjakan sholat itu. Mau sholat zuhur berjamaah di masjid juga ketinggalan. Sudahlah sholat di rumah saja. Sholat di rumah. Walaupun sholatnya sendirian dianjurkan untuk iqamat. Jadi siapa yang qomat? Ya yang mau sholat. Saya mau sholat sendirian tuh. Mau sholat ke masjid udah ketinggalan. Sholat sendirian. Udah wudhu, udah pakaian sholat, udah tutup aurat. Saya dianjurkan untuk iqamat. Begitu. Kalau begitu iqamat harus bisa. Ya harus bisa lah. Iqamat kan gampang. Dan iqamat bagi orang yang senang sholat berjamaah ke masjid, hafal kan? Iya, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Tuh. Jadi walaupun kita kerjakan sholat sendirian, dianjurkan iqamat. Wa inin tazarta, dan jika kamu menunggu hudura jamaatin, datangnya para jamaah. Kita mau mengerjakan sholat di masjid,
nunggu para jamaah biar datang. Kalau itu terjadi bagaimana? Fa'adzin, maka azanlah kamu, summa akim, kemudian iqamatlah kamu. Nah, kalau kita di masjid mau mengerjakan sholat berjamaah, waktu sudah masuk, fa'adzin, maka berazanlah. Azan. Sudah azan jangan langsung sholat zuhur misalnya, jangan. Tapi tunggu jamaah biar datang dulu. Sambil nunggu jamaah sholat sunnah dulu. Sholat sunnah sebelum lohor 2 rakaat. 2 rakaat Pak Ustadz? Iya. Bukan 4 rakaat. 4 rakaat boleh. Cuma perinciannya begini. Sholat zuhur sebelumnya sholat sunnah ya. Itu 4 rakaat memang. Sebelum zuhur 4 rakaat. Cuma yang muakkad sangat dianjurkan cuma 2 rakaat. Misalnya nih, sebelum sholat lohor, saya sholat sunnah sebelum lohor 2 rakaat, salam. Udah salam, bangun lagi, sholat sunnah sebelum lohor lagi 2 rakaat. Boleh, 4 rakaat kan jumlahnya. Yang sangat dianjurkan yang pertama tadi. Yang kedua tidak. Kalau dikerjakan boleh-boleh juga. Tapi ghairu muakkad, tidak sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan yang 2 rakaat saja. Begitu tuh. Nah, kalau sudah sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur misalnya, jamaah sudah pada datang, alhamdulillah. Imamnya juga sudah datang. Qomat fakim tuh. Summa akim, di sini keterangannya. Summa akim, kemudian beriqamatlah. Iqamat. Begitu. Ini juga ada peraturan, walaupun tidak wajib. Antara yang azan dan iqamat, orangnya sebaiknya satu. A, azan tadi. Yang iqamat siapa? Ya A. Itu yang bagus begitu. Bukan yang azan A, yang iqamat B. Boleh, cuma kurang bagus. Yang bagus diborong oleh yang azan. Siapa yang azan tadi? A, qomat A. Begitu. Itu yang bagus. Begitu ya. Itu iqamat. Jadi kalau kita mau sholat menanti jamaah biar bisa berjamaah, dianjurkan azan. Sudah azan, iqamat. Begitu ya. Iya. Maka kalau satu daerah itu ada, setelah azan selesai, sambil nunggu jamaah, itu diisi itu waktu dengan puji-pujian. Puji-pujian, baca selawat misalnya. Sambil nunggu kawan, baca selawat. Selawatnya selawat apa? Ya selawat apa saja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Tuh, dibaca sholawat sambil nunggu jamaah pada datang. Kira-kira udah jamaah udah pada datang nih, udah nggak ada yang datang lagi, qomat, begitu. Jadi begitu ya, dianjurkan untuk azan dan iqamat. Orang yang azan dan iqamat itu pahalanya besar sekali. Orang yang azan, kecuali dia sholat berjamaah dapat pahala sendiri,
dia ditambah pahalanya oleh Allah sebanyak jamaah yang ikut sholat. Tuh, ditambah. Imam juga begitu. Imam dapat pahala sendiri sebab dia mengerjakan sholat berjamaah, dan ditambah sebanyak jamaah yang ikut sholat waktu itu. Misalnya jamaahnya ada 100, imam dan yang azan dapat pahala sendiri, satu pahala sendiri kan, ditambah 100 jamaah tuh. Jadi 100 jamaah, misalnya satu jamaah pahalanya 10, ditambah 100 kali 10, 1000 pahala tuh. Itu diberikan untuk imam dan untuk orang yang azan. Tuh pahalanya banyak banget berarti kan? Iya. Maka maaf, sebab pahalanya juga begitu. Kalau yang suaranya bagus, gak usah malas-malas untuk azan. Ini kadang-kadang udah masuk waktu, ayo azan. Begini yang dipegang-pegang apa? Yang dipegang leher. Kenapa? Batuk. Padahal tidak batuk. Nanti batuk beneran loh. Iya, nanti batuk beneran. Ayo azan. Begini, lagi serak. Padahal gak serak. Bisa serak beneran nanti. Ayo azan. Oh iya, saya azan. Gitu bagus. Kesempatan nih, kesempatan besar. Saya harus azan. Pahalanya banyak. Masya Allah. Begitu ya. Tuh azan. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Dan orang yang senang azan. Yang senang azan nih. Nanti di akhirat lehernya panjang. Hah? Lehernya panjang. Jelek kayak jerapah. Bukan kayak jerapah yang dimaksud leher panjang. Orang yang senang azan di akhirat lehernya panjang. Kenapa panjang? Pahala sudah disediakan di depannya. Sudah disediakan di depannya. Pahalanya banyak sekali. Sebab itu pahala banyak sekali. Melihat pahala kan begini. Tuh. Begini kan? Itu panjang lehernya. Tuh pahala kamu sampai sana. Oh iya. Pahala azan itu. Tuh. Jadi lehernya panjang begini. Tapi kalau ada orang pahalanya cuma 1. Nih pahala kamu 1. Taruh di depannya. Cuma 1 melihatnya kan begini. Enggak begini. Cuma 1. Dikasih tahu malaikat tuh pahala kamu. Begini udah cukup tuh. Maka tidak panjang lehernya. Jadi orang yang suka azan, suka azan tuh lehernya nanti panjang. Yang dimaksud panjang, pahalanya luar biasa banyaknya. Itu orang yang suka azan. Maka senanglah azan ya. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Fa idza aqamta, maka apabila kamu telah qomat, kalau sudah qomat, fanwi maka niatlah kamu, wa qul dan ucapkanlah olehmu, fi qalbika di dalam hati kamu, uaddi aku melaksanakan fardhu zuhri, fardu zuhur, fardu salat zuhur misalnya, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kalau sudah qomat, jangan main-main lagi. Udah qomat masih main-main, gak benar itu. Kalau sudah qomat, cari, kalau berjamaah tuh, cari soft terdepan. Alhamdulillah masih kosong. Masuk depan. Masih ada yang kosong lagi, itu datang lagi. Begitu. Sudah itu, niat untuk mengerjakan sholat zuhur misalnya. Misalnya sholat zuhur. Begitu. Shaf yang depan, terdepan, belakang imam berarti, belakangnya imam. Itu pahalanya beda dengan yang kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir beda. Beda. Bukannya 27, Pak Ustadz, pahalanya sama-sama. Orang berjamaah kan pahalanya 27. Benar 27. Orang yang sholat berjamaah pahalanya 27. Cuma beda 27 soft pertama, soft itu barisannya. Soft pertama dengan soft kedua 27-nya beda. Apalagi soft yang belakang sekali sana.
Oh beda. Kalau boleh diibaratkan begini. Soft paling depan 27-nya 20 kontainer. Soft paling belakang dapat 27 juga, cuma 27 pengki. Tahu pengki enggak? Pengki itu apa pengki? Hah? Ya itu begitu. 27 pengki. Apalagi yang baru datang misalnya. Salat zuhur 4 rakaat. Imam lagi tasawuf akhir. Ada orang baru datang, kan ikut juga kan? Ikut jamaah. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Imam kan lagi tasahud. Dia kan ikut tasahud. Ikut tasahud. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang baru datang kan bangun. Untuk mengerjakan sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat, sebab belum dapat 1 rakaat. Sebab datangnya ketika imam tasyahud akhir. Orang yang semacam itu juga dapat pahala 27. 27? Iya, pahalanya 27. Walaupun datangnya terlambat. Cuma 27-nya mungkin 27 gelas, begitu. Bukan 27 seperti orang yang dapat yang di depan sekali itu, begitu. Begitu ya, iya, begitu ya. Jadi di sini diterangkan fanwi wa qul fi qalbika wa addi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Wal yakun zalika, dan hendaknya ada zalika arti lafaz ini hadiron hadir fi qalbika di dalam hati kamu, inda takbirika ketika takbir kamu. Wala ta'zab, dan jangan lenyap angka dari kamu an-niyatu, niat qoblal faraghi, sebelum selesai minat takbiri dari takbir. Maksudnya hendaknya hati kamu itu selalu hadir. Yang dimaksud hadir di sini khusyuk. Ketika takbir harus khusyuk. Harus khusyuk. Hadiran fi qalbika. Inda takbirika, ketika takbir. Jadi ketika mulai takbir udah khusyuk. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah khusyuk. Sudah khusyuk. Kita usahakan biar hati kita khusyuk. Jangan sampai tidak khusyuk. Kita usahakan harus khusyuk. Wala ta'zam angkan niat qoblal faraghi minat takbir. Jangan sampai lenyap kita punya niat sebelum selesai takbir. Maksud bagaimana? Mulut Allahu Akbar, takbir kan begitu. Mulut baca Allahu Akbar, hati niat. Hati niat. Bukan cukup itu usolli fardhu dzuhri dibaca. Begini, niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Dilafatkan, diucapkan usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu diucapkan sunnah hukumnya. Sunnah, iya. Jadi seandainya mulut kita tidak usolli fardhu dzuhri, tapi ketika takbir Allahu Akbar dalam hati niat sholat zuhur, sah sholat itu. Sebab tempatnya niat itu di dalam hati. Begitu. Niat di dalam hati. Nah, tapi kalau kita baca dengan mulut usolli fardhu dzuhri, itu dapat pahala juga, pahala sunnah, yaitu membaca niat sunnah, begitu. Setelah takbir bagaimana? Warfa yadaika inda takbiri. Angkatlah 2 tangan kamu inda takbiri, ketika takbir. Ba'da irsalihima, setelah melepas kedua tangan awalan mula-mula. Ila harwi mangkibaika, sampai hadapan 2 bahu kamu. Wahuma, dan kedua tangan kamu mabsutotani, dibuka. Wa asabi'uhuma, dan jari-jarinya mansuratun, dibentangkan. Wala tatakallaf, dan jangan menyusahkan, dhammah mengumpulkannya.
wala tafrijah dan tidak merenggangkannya, bihaitsu tahadi dengan sekira-kira berhadapan, bi ibhamaika dengan dua ibu jari kamu, sahmatai udunika di cuping telinga kamu, nih cuping, wa bi ru'usi asabika dan dengan jari-jari nih, dengan ujung jari-jari, a'la udunaika di atas telinga kamu, wa bi kafaika dan dengan telapak tangan kamu, mangkibaika pun dua pundak kamu. Fa inistaqarata maka jika tetap fi makrihima di tempatnya, fakabbir maka takbirlah. Maksudnya kalau kita takbir baca Allahu Akbar, tangan diangkat. Sunnah tapi ya diangkat. Diangkatnya bagaimana? Jari-jari ini enggak menggenggam, tapi dibuka. Jari-jari ini dibuka. Terus diangkatnya sejajar apa? Sejajar, maaf. Ini apa namanya tadi? Ibu jari. Ibu jari sejajar dengan nih cuping dua telinga. Ini cuping namanya nih. Nah, walaupun tidak nempel tapi sejajar. Begitu. Sejajar. Ini enggak digenggam tapi dibuka. Dibuka. Terus Allahu Akbar diangkat dua-duanya. Jadi sejajar dengan ini apa tadi namanya Pak? Cupingnya. Ini nih. Ya, kuping kan semuanya ya. Yang paling bawah ini namanya nih apa? Ya, pokoknya inilah itu ya. Sejajar begitu. Angkat dua tangan kita. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar. Wala tatakallaf dhammaha. Jangan sekali-kali tangan digenggam, dikumpulkan. Allahu Akbar begini tangannya. Enggak. Allahu Akbar dibuka. Jadi dua tangan kita dibuka. Waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita teruskan pelajaran pada waktu yang akan datang. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tariqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzila mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.